Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya rindu menyanyikan kembali lagu pujian Karena Salibmu. Karena kita beberapa hari ke depan akan menghayati karya penyaliban, penebusan dosa yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Mari datang dengan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Demikian Tuhan, karya salib-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Juga status dan kehidupan kami yang makin berkualitas mulia di dalam Engkau. Kami mau Tuhan belajar akan salib Tuhan. Ajar kami, khususnya hari ini, belajar memikul salib bagian kami Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 27 ayat 32 saja. Satu ayat mengawali perikop Yesus disalibkan. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saya ingin menyoroti Simon orang Kirene. Kemarin kita sudah belajar tentang Yudas, sudah belajar tentang Petrus. Kita sekarang belajar tentang Simon dari Kirene. Dari mana asal Simon? Dan bagaimana ia berada di Yerusalem? Dari mana asal Simon? Secara eksplisit dikatakan bahwa ia berasal dari Kirene. Kirene adalah sebuah kota di bagian atas dari Libya di Afrika Utara. Jadi kemungkinan Simon ini juga orang kulit hitam. Kisah Para Rasul 2 ayat 10 dikatakan di sana Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma dan seterusnya. Jadi sebenarnya Simon ini termasuk orang Yahudi diaspora. Orang-orang Yahudi yang tersebar, ya, tidak tinggal di Yerusalem. Lalu bagaimana ia bisa ada di Yerusalem? Ingat bahwa saat Simon orang Kirene datang ke Yerusalem ini adalah saat Yesus disalibkan yang bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi. Dan bagi seorang Yahudi diaspora, merayakan Paskah di kota Yerusalem adalah sesuatu yang sangat didamba-damba, diidam-idamkan. Tetapi apa yang terjadi sampai di Yerusalem, Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Karena hari itu ada peristiwa yang menggemparkan dan dia kebetulan lewat di sana. Apakah ini semua kebetulan? Saya yakin tidak. Saya yakin semua dalam rencana daripada Tuhan sendiri. Mengapa Simon dipaksa untuk memikul salib? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka, ya, orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus ini tidak ingin Yesus sampai pingsan dan mati di tengah jalan sehingga hukuman salib itu gagal. Ada juga yang berpendapat ini sengaja dibuat
untuk mengolok-olok Yesus, karena sepanjang perjalanan Yesus itu diolok-olok. Mereka ingin mengolok-olok Yesus karena Yesus disalib karena pengakuannya sebagai raja orang Yahudi. Seorang raja tentu memiliki hamba, bukan? Maka dia ambil Simon orang Kirene ini untuk menjadi hambanya Yesus, suruh dia untuk memikul salib, sebetulnya untuk mengolok-olok Yesus. Ini dari sisi Yesus. Bagaimana dari sisi Simon sendiri? Jelas dari kata dipaksa yang muncul menunjukkan bahwa Simon sebenarnya sangat terpaksa dalam memikul salib itu. Lalu kira-kira mengapa Simon terpaksa memikul salib Yesus? Ya, karena memikul salib itu sebuah kehinaan. Tidak ada orang yang mau melakukannya kecuali dipaksa. Penghinaan ini semakin bertambah-tambah karena tadi dikatakan salah satunya adalah bertujuan untuk mengolok-olok Yesus. Simon pun ikut diolok-olok. Setelah Simon secara paksa memikul salib Yesus menuju Golgota, lalu apa yang terjadi dengan dia? Injil tidak banyak menceritakan apa-apa tentang Simon, tetapi ada catatan-catatan kecil. Ya, Matius, Markus, Lukas hanya mencatat satu ayat saja. Tetapi ini pun bisa menolong kita untuk mencari tahu apa yang terjadi setelahnya. Misalnya dalam Markus pasal 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Menarik sekali di sini bahwa Simon diperkenalkan oleh Markus sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Kita tidak biasa memperkenalkan seseorang dengan nama anak-anaknya kecuali anak-anak tersebut sangat dikenal dalam masyarakat. Rupanya, Alexander dan Rufus adalah orang-orang yang sudah dikenal luas oleh pembaca Injil Markus saat itu. Dan Injil Markus ditujukan kepada jemaat gereja-gereja di Roma. Sekarang kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rasul Paulus menyebut Rufus dan ibunya adalah orang pilihan dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengaku ibu Rufus adalah juga ibunya. Selain juga dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 dijelaskan di sana, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Perhatikan ada Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Ya, ini bisa dibaca Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Jadi Simeon, kata Simeon ini sebutan lain dari nama Simon. Simon, Niger, orang Kirene. Jadi apa yang terjadi setelah penyaliban Yesus itu? Simon menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan membawa istri dan anak-anaknya menjadi orang beriman. Perhatikan di sini fakta yang menarik. Pemikul salib Yesus oleh Simon yang tadinya belum sebagai murid Kristus, yang adalah sebuah beban dan aib bagi dirinya, tetapi ternyata itu bisa mendatangkan sesuatu yang berharga bagi dia, yaitu perjumpaan dia dengan Kristus secara pribadi, dan bahkan menjadi alat pemberitaan Injil untuk orang-orang non-Yahudi, mulai dari keluarganya. Menurut saya inilah mukjizat salib pertama kali. Selain daripada itu, ada satu pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Simon ini, yaitu betapa pentingnya sebagai pengikut Kristus kita mau memikul salib kita. Karena ternyata memikul salib dan mengikut Yesus itu satu paket.
Matius 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menarik untuk diamati bahwa memikul salib dan mengikut Yesus ternyata sudah dilakukan oleh Simon. Padahal pada saat itu ia belum menjadi murid Yesus. Maka kita yang telah menjadi murid Yesus seharusnya lah kita melakukannya. Salib adalah segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen. Disebut salib karena hal itu mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib yang Yesus alami karena ketaatannya. Jadi kita juga mesti taat walau sedang dalam keadaan menderita. Jangan pernah tinggalkan iman atau berbuat dosa untuk menghindari penderitaan itu. Disinilah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menjadi seorang pengikut Kristus bukan gampang. Kita pasti berhadapan dengan berbagai macam kesukaran dan penderitaan, sakit penyakit, masalah, juga masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Tetapi itu harus kita hadapi. Kita diwajibkan untuk berani memikulnya sambil tetap mengikut Dia, sambil tetap beriman kepadanya. Saya yakin di balik perintah itu ada berkat yang besar, sebagaimana Simon menerima mujizat salib pertama kali. Seluruh keluarganya diselamatkan. Demikian mujizat salib akan menyertai kita. Mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat kekuatan yang daripadanya. Dan yang terutama, tersedia mahkota bagi setiap kita. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini, yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat firman-Mu mengingatkan kepada kami harus tahan menderita, memikul salib kami sambil mengikut Engkau. Kami tahu saat ini jemaat Tuhan banyak menderita karena paparan COVID-19. Banyak yang menjalani isolasi mandiri. Banyak yang juga dirawat di rumah sakit. Tuhan, beri kami kekuatan, pertolongan yang daripada-Mu menanggung ini semua. Dan oleh pertolongan daripada-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan imun kami dinaikkan dan kami sehat kembali. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Engkau juga tolong ekonomi kami masa-masa pandemi. Mungkin toko jadi sepi, mungkin penjualan tidak seperti biasanya. Tuhan yang memeliharakan, kami tidak khawatir. Tuhan menjaga kami seperti Tuhan memelihara burung-burung di udara. Engkau berfirman, kami lebih daripada itu. Tuhan mendandani kami seperti bunga di bakung. Engkau lebih mendandani kami lebih daripada itu. Engkau mencukupkan segala kehidupan kebutuhan kami. Lebih daripada itu semua, jaga iman kami Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, kuatkan kami, hiburkan yang lemah, hiburkan yang bersusah, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman kami Tuhan, untuk tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap ada di dalam Tuhan Yesus, oleh kasih karunia daripadamu Tuhan. Demikian doa-doa kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tetap semangat, selamat mengawali hari berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.